برحمتك يا ربي لا تخرجنا. Masya Allah, tabarakallah. Nah, saatnya kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz, Ya. aku kan termasuk orang yang penakut ya. Ya. Tapi aku mau tanya nih Pak Ustadz. Maksudnya rumahku kan gede. Nah, katanya kalau misalnya bulan puasa itu katanya setan diikat. Ente. Diikat katanya, tapi Emang kangkung diikat. Enggak, katanya diikat di neraka. Tapi semalam aku ketemu kuntilanak rambutnya diurai. Yang diikat badannya bukan rambutnya. Ini diikat badannya. Makanya aku bilang gini, Cek, kok rambutnya diurai? Manggilnya apa? Apakah rambutnya dilepas, Cek? Ada setan. Ada gajah nih. Jadi di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, diikat, dan pintu surga terbuka dan pintu neraka ditutup. Maksud dari hadis ini kan berdasarkan hadis bahwa setan dibelenggu itu sebenarnya kita yang mengikat setan itu. Tidak ada peluang setan untuk mengganggu kita. Ada 7 nama setan: Al-Walhan, Al-Ansab, Salambur, Dasin, Wasnan, Ahwat, dan Taba. Dari semua setan-setan ini susah untuk menggoda kita karena pada posisi kita sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu menyempitkan jalurnya setan untuk masuk menggoda. Karena pada saat akan digoda, dia sudah menguasai setan tersebut dengan cara apa? Berpuasa. Itu maksudnya. Allah gitu. Kaigun buat Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Boleh. Di bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Kan kalau misalkan kita puasa kadang-kadang siang-siang tuh ngantuk nih Pak Ustadz. Ya, iya betul. Terus kita nguap. Ya. Nah, lagi nguap tuh nggak sengaja nasi padang 2 bungkus. Batal nggak? bisa masuk. Kan nggak sengaja. Bedain sengaja kok 2 bungkus. Bedain nguap sama mangap itu Jadi beda. kalau berbicara tentang makan dengan tidak sengaja, orang yang tidak sengaja makan itu tidak membatalkan puasa. Sepanjang kita jangan ingatin dulu, tenangin dulu. Tambah sadar. Ya, habis itu baru kita sadar nggak kalau ini bulan Ramadan. Jadi jangan langsung, bulan Ramadan. Hati-hati, jangan sampai justru kita yang merusak puasa seorang. Karena makan dengan tidak sengaja, minum dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Yang penting dia tidak sengaja. Gitu. Tapi kan puasa itu kan melawan hawa nafsu Pak Ya. Ustadz. Jadi kalau misalkan kita makan nih nggak nafsu nih, pelan-pelan itu batal nggak? Ya nggak bisa. Malam-malam. Sama aja makan, batal puasa. Anaknya nggak berbobot nih. Masa saya mau nanya bobot? Begini tanya. Oh dengerin tuh. Ya. Nih, ngomongin aja lupa pakai. Habis Pak. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Ini kan kerjaannya setan itu memang mengganggu manusia. Mengganggu manusia. Nah, tapi saat setan itu Setannya kemana tuh, Pak? Ini setan nih. Sorry, gue. Setan itu kerjaannya mengganggu manusia, Ya. ya kan? Nah, tapi saat manusianya tidak terganggu, berarti setan nggak ada kerjanya. Kasihan dong setannya kalau begitu. Iya. Ini bukan pertanyaan, Bapak ngajak debat kalau gitu. Kasihan dong setannya kalau Gak begitu. digaji berarti ya? Jadi gaji kalau begitu. Gimana gini, Nganggur dong. setan itu minal jinnati wan nas. Setan itu sifat sebenarnya. Setan itu artinya pengganggu, penggoda. Maka setan itu bisa jadi dari golongan jin, bisa jadi dari golongan manusia. Semua yang mengganggu, semua yang mengarahkan kepada keburukan, maka dikategorikan setan. Maka setan itu berusaha untuk menggoda manusia, untuk menguji keimanan kita. Jadi justru setan ini lahan buat kita untuk mendapatkan kemuliaan. Masya Ya. Allah. Ustadz. Allah. Ustadz. Ah lama lu nanyanya. Aku aja. Cewek aja cewek. Oh, ini mau manggil doang. Saya manggil doang, Pak Ustadz. Kirain lu nanya lu. Ngetes kuping dong. Aku mau tanya, Iya. Ustaz, kan katanya kalau kita sabar nih, Iya. tambah sabar, tambah disayang buat sama Allah gitu ya. Nah, kalau misalkan biar disayang sama Allah nih, amalannya boleh nggak nih kalau misalnya kita banyak-banyak ngobrol sama Maxim? Oh gitu. Kan jadi sabar banget, sabar banget. Ingat ya, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Apa arti sabar? Sabar itu mampu tapi tahan. Iya. Mampu marah tapi tahan. Maka dikategorikan orang sabar itu luar biasa kesabaran itu. Makin meningkat keimanannya. Nah gimana kalau kita justru yang memancing kesabaran itu dengan maaf,
melakukan sesuatu atau dihadapkan sesuatu. Makanya sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar ketika manusia itu diuji. Maka sebenarnya ketika kita beribadah tapi ada orang diuji, itu jauh 3 kali lipat pahalanya dibanding orang beribadah. Masya Allah. Makasih loh Maksim. Ya, Sani. Maksim mau nanya. Jangan kata Pak Ustad. Gua orang tua lo kagak ngerti. Ustad, Ya. Ustad, katanya kalau terawih imamnya peci merah nggak boleh. Ya, kita tidak boleh jadi makmum karena imam itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama tahu ibadahnya, tahu agamanya, tahu fikih. Kemudian orang yang jadi imam itu harus bagus akhlaknya. Karena seorang imam yang tidak bagus akhlaknya, dibenci sama makmum, maka pahalanya tidak akan melewati daun telinga. Dan yang ketiga, syarat imam itu adalah penduduk setempat. Artinya tahu kondisi keadaan. Jadi kalau pertanyaan Bang Sule, katanya tidak sah kalau yang peci merah jadi imam. Ya iyalah, cuma peci doang. Peci doang ditaruh gitu. Iyalah. Juga ya. Anak. Ya, pinanya berapa? Peci merah. Wah, alah lele. Ngomong-ngomong. Ya, gini aja dah. Aja yang wakilin. Ya. Sama. Aku lagi deh, boleh nggak? Boleh. Apa mau Mami Nunung? Mami mau nanya, Mami. Ya aku, Pak Ustadz, Ya. ini kebetulan banget. Saya ini lagi banyak masalah. Ya Allah. Saya tuh mau nanya Pak Ustadz, emang semudah itu ya Allah itu memutarbalikkan keadaan, termasuk soal rezeki, kesehatan, dan juga hati manusia. Gini, Allah menguji hambanya untuk memperlihatkan betapa cintanya Allah kepada hambanya. Ingat, mohon maaf, jangan berkata ujian itu hanya sekedar sesuatu yang keburukan. Justru ujian yang paling berat adalah rezeki. Rezeki. Karena jangan sampai dia tidak berkah. Artinya justru ada namanya ini bentuk sesuatu istidraj. Tahu nggak istidraj? Seseorang yang mendapatkan nikmat tapi justru makin sesat hidupnya. Masya Allah. Ini jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Justru ada orang yang keiman, artinya gini, orangnya biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah dia lebih mulia. Masya Allah. Dengan ujian, kekurangan, dengan sakit, bisa jadi itu mengantarkan kita makin dekat sama Allah. Ketika ada orang kaya, sukses, bisa jadi di saat itu dia lupa ibadah, dia lupa dengan Allah. Ada perbedaan nggak ibadahnya ketika sukses, jaya, terus sekarang ada lebih dekatan kepada Allah di saat kapan? Di saat sekarang ini. Mami. Apa yang diminta kepada Allah dengan ujian ini? Saya cuman selalu hanya sehat, kepingin sehat. Kalau saya sehat, saya bisa berbuat banyak gitu. Saya masih bisa beraktivitas. Tapi kalau saya nggak diberi sehat, terus mau apa gitu loh. Sehat, Pak. Jadi cuman pengen sehat aja Pak Ustadz. Coba bilang kepada orang, ucapkan kepada orang yang senantiasa mendukung. Siapa? Suami terutama. Ya. Makasih selama ini. Kamu sudah dampingin aku dalam keadaan aku yang gak stabil. Kadang-kadang emosi, kadang-kadang kayak anak kecil. Pokoknya suamiku tuh orang yang paling tersahabat. Makasih banget ya Yahya. Ketakutan seseorang jikalau tidak ada orang yang mendampinginya. Dan Allah mendatangkan orang-orang yang senantiasa mendukung kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Ibadah apa yang sekarang Mbak Nunung lakukan? Sholat. Sholat apa aja? Subuh, sholat asar, sholat duhur, asar. Yang sholat sunnah yang makin dekat kepada Allah. Tahajud malam, tahajud itu pasti. Terus minta apa dalam tahajudnya? Iya, cuman selalu minta diberi keselamatan. Keselamatan. Kesehatan yang paling utama. Tahu nggak ada Selamat amalan dunia akhirat. Ada amalan paling bagus, zikir. Sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga kita akan dekat dengan Allah. Untuk itu
jangan pernah lupa untuk senantiasa mengingat kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu. Wih, ternyata banyak juga nih ya orderan makanan bulan ini ya. Wah, alhamdulillah. Bagi tipsnya dong, Chef. Selain modal, tentunya juga apalagi tips dan trik jadi pengusaha kuliner yang sukses. Ini buktinya nih. Ini kantin waktu buka puasa langsung diserbu laris. Rame banget, rame banget. Bos mau usaha kuliner juga nih. Tipsnya yaitu paling penting, kita harus menentukan menu yang akan dijual harus enak. Dan supaya enak, harus pakai bahan makanan yang berkualitas dan bermutu nih, Setelah itu dikemas dengan promosi sekreatif dan seunik mungkin. Dan nggak boleh ketinggalan nih, Tips penting juga, kita harus tahu tren menu makanan yang lagi kekinian dan diminati target pembelinya, Bener banget, itu setuju. Yes, nah salah satu menu andalan saya, ini dia contohnya. Nasi kari katsu ala CDA, tuh. Enak, kekinian, dan juga praktis, gampang buatnya pokoknya. Waduh, ini gokil banget, ini kelihatannya aja udah enak banget. Ini Chef, yes, ini kreasi dari produk CDA kan? Iya, CDA Kanikatsu ini terbuat dari ikan olahan bermutu. Resepnya otentik nih, cita rasa Jepang dan udah pasti higienis dan halal nih, Waduh, ini saya makin tertarik buat usaha kuliner yang pasti harus pakai produk yang bermutu dan juga enak. Betul banget, jelas banget ya. Tadi tipsnya kan udah harus pakai bahan makanan yang berkualitas dan enak. Dan yang pasti infonya aja tambahan. Produk produk CDA sudah diekspor ke Korea Selatan dan Papua Nugini. Terbukti kan, kualitas memang the best banget ya. CDA berkualitas, betul banget. Dan juga semua produk-produk CDA itu enak-enak. Oke, kalau gitu aku langsung mau stok CDA yang banyak banget. Dengar CDA itu lagi mau bagi-bagi THR selama 15 hari ya? Betul banget, Oh, bener banget ya, Bos. Udah ada 5 orang pemenang digital activity di sosial media @CDA Seafood. Tuh di bawah ini ya. Selamat ya buat kalian masing-masing dapat Rp400.000 dan dipotong pajak. Buruan, ayo cek Instagram @transtv_corp dan juga Instagramnya TikTok @CDA Seafood untuk kamu yang belum kebagian THR dari CDA. Betul banget. CDA Japanese Katsu, so tasty, so crispy. Oishine, approve. CDA ikan olahan bermutu. Enak dan praktis, bernutrisi sehat pilihan kita. Rasanya menggugah selera, masaknya cepat, mudah disajikan. CDA hidangan praktis dari ikan olahan bermutu. Tapi suka banget ya. CDA nih. Luar biasa. CDA buka puasa CDA nanti ya. Asik. Ketika kita menjalankan ibadah itu, doa, ibadah, kita harus punya tempat. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam melihat Siti Maryam, kenapa Siti Maryam ini dia beribadah, doanya diijabah? Ternyata Siti Maryam memiliki tempat untuk ibadah yang namanya mi'rab. Mi'rab itu harus ada di rumah kita. Musola mungkin tempat sholat kita, tapi yang paling tepat tempat terus di situ terus kita ibadah. Nah, ketahuilah kita punya tempat-tempat untuk beribadah. Kenapa? Innallazi farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Kembalikan aku di tempat yang baik. Ketika itu ada tempat-tempat yang dimuliakan. Salah satunya adalah Masjidil Haram. Siapa yang beribadah di Masjidil Haram bagikan salat 100.000 kali. Siapa yang ibadah di Masjid Nabawi, maka ibadahnya bagaikan orang yang beribadah 1000 kali lipat dibanding tempat-tempat lain. Siapa yang beribadah di Masjidil Aqsa, bagaikan beribadah 500 kali lipat dibanding ibadah di tempat lain. Kalau begitu, ayo buat tempat. Bahkan tempat-tempat yang kita miliki itu akan jadi saksi di hari kemudian. Masjid yang dibangun itu akan datang di pada masyar untuk mencari 3 golongan. Siapa golongan-golongan yang dicari oleh masjid? 1, yang pernah membangun masjid itu. Yang kedua adalah orang yang pernah mengurus tempat itu. Dan yang ketiga adalah orang yang pernah masuk ke dalam masjid. Maka usahakanlah berada di tempat-tempat mulia. Beradalah di tempat-tempat sujud. Masjid, tempat kita sujud.
maka usahakanlah tempat itu jadi mulia, disebabkan kita memuliakan tempat itu. Makanya orang yang salat tahiyatul masjid sama dengan salat memuliakan tempat itu, sehingga dia pun mendapatkan kemuliaan. Ingat, ada hal lagi yang harus kita tekankan. Ayo, senantiasalah berada di tempat yang baik, karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput. Mudah-mudahan kita wafat di tempat yang baik, bukan di tempat maksiat. Ketahuilah, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari terakhirnya. Apa posisinya? Sedang apa dia? Apa yang dilakukan? Di mana tempatnya? Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, jangan berada di tempat maksiat. Jangan sampai kita meninggal di tempat maksiat. Mudah-mudahan kita berada di tempat yang baik, sehingga kita mendapatkan kemuliaan karena kita berada di tempat yang baik. Sebagaimana ada orang meninggal di tempat yang baik, nanti kelak akan dibangkitkan di tempat yang baik pula. Siapa yang meninggal di Masjid Nabawi, di Madinah, maka akan mendapatkan kemuliaan, dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menantikan azan maghrib.